Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika pada episode 14 atau video ke-14. Kita masih membahas soal-soal pada listrik arus searah. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar, sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada listrik arus searah. Kita lihat pada soal nomor 1 pada pertemuan kali ini ya. Itu ada I, ada I2, ada I1 ya. Maka dengan demikian beda potensial pada 4 ohm yang ini ya. Berapakah beda potensialnya dalam satuan volt? Inilah pilihan yang diinginkan. Maka dengan demikian potensial pada 4 ohm ada berapa? Maka rangkaian yang kita ambil pada A, B, C, D, ini namanya rangkaian seri atau RS. Maka 1 ohm ditambah 4 ohm ditambah 3 ohm 8 ohm. Jadi ini 8 ohm ya. Maka baru diparalel dengan AD ya. Maka AD ditambah ABCD adalah paralel ya. Itu. Jadi 8 dengan RS ini adalah 8, maka identik paralel. Maka RP-nya adalah identik adalah R per 2, ketemunya adalah 4 ohm. Jadi 8 dibagi 2 ya. Jadi di sini dari A, B, C, D, A adalah 4 ohm. Nah, baru di seri dengan siapa? X, A, D, Y. Nah, maka dengan demikian seluruhnya pada rangkaian itu diganti dengan cara X, A, D, Y, sehingga 16 kemudian 5 ohm yang ini, kemudian pada RP-nya ya ini 4 ohm menjadi RS. Maka dengan demikian ya 16 ditambah 5 ditambah 4 ketemunya 25 ohm. Tegangannya adalah 12,5. Maka arus yang mengalir pada rangkaian menjadi I sama dengan V dibagi RS. Maka 12,5 dibagi 25 sama dengan setengah ampere. Jadi gambar ini tidak usah dibingungkan ya. Maka dengan demikian I seluruhnya yang melewati X, A, D, Y adalah setengah ampere. Yang dicari adalah 4 ohm. Berapa beda potensialnya? Ini adalah rangkaian paralel, maka tegangannya sama, arusnya berbeda. Maka tegangan pada AD dulu menjadi ya VAD sama dengan I dikalikan dengan RP. Tadi ini seluruhnya adalah RP. Maka dengan demikian I dikalikan dengan RP, maka setengah dikalikan 4 sama dengan 2 volt. Itu pada AD saja. Kemudian yang melewati ini adalah seri. Sehingga tegangan paralel pada titik cabang adalah sama. Maka VAD sama saja besarnya sama dari ABCD. Ya, ABCD sama. Maka dengan demikian IABCD sama dengan VAD dikalikan dengan RABCD. Ya ini. Yaitu rangkaian serinya. Maka dengan demikian I-nya sama dengan VAD dibagi dengan RS, maka 2/8. Hasilnya 8 ya, 1/4 ampere. Maka dengan demikian pada ABCD adalah rangkaian seri, berarti kuat arusnya sama. Maka dengan demikian tegangan CD yang ini yang kita cari pada 4 adalah V pada 4 ohm adalah IABCD dikalikan dengan R4 ohm. Maka 1/4 dikalikan 4 adalah 1 volt. Nah, inilah urutan ya
Ini diurutkan, sudah diurutkan satu persatu. Tinggal kita memahaminya bagaimana. Maka ketemunya adalah 1 ohm, jawabannya adalah yang B. Kita lihat pada soal nomor 2. 3 buah hambatan 4, 6, 12 disusun paralel. Kemudian dipasang pada sumber tegangan. Ternyata kuat arus yang keluar 1,2 ampere. Akan tapi jika disusun seri dan dipasang elemen yang sama, berarti ini menghasilkan arusnya 0,24 ampere. Berapakah besar GGL dan hambatan dalam elemennya? Kita gambar dulu. Ini di seri, kemudian di paralel. Yang dicari adalah S1 dan S1 dengan hambatan dalamnya. Maka gambar A kita ambil dulu. Berapakah S1-nya? Pada gambar A adalah siapa? S1 sama dengan di seri menjadi 0,24 ini. 0,24 dikalikan siapa? Dikalikan dari R4 ditambah R6 ditambah R12 ditambah R1, maka yang belum ada adalah R1 0,24 dikalikan 4 ditambah 6 ditambah 12 maka ketemunya adalah 0,24 dikalikan 22 ditambah R1. Maka pada gambar yang B ini paralel, maka dengan demikian ini harus diparalel dulu, maka ini diambil bilangan 12 penyebutnya, maka ketemunya 2 ohm. Ini 3, 2, 1. Maka 12 per 6, 12 per 6, 2 ohm. Maka baru diseri dengan ini. Maka E1-nya adalah ini 1,2 menghasilkan 1,2 ampere dikalikan RP ditambah dengan R1. Maka dengan demikian 1,2 dikalikan 2 ditambah dengan R1. Baru gambar A dan B persamaannya digabungkan, dibandingkan. Maka dengan demikian ini 0,24 dikalikan 22 ditambah R1 sama dengan 1,2 dikalikan R ditambah dengan R1. Maka ketemunya adalah 0,2 ini 0,24 dibagi 1,2 adalah 0,2, maka dengan demikian ini adalah 4,4 dikalikan dengan 0,2 R1 menjadi 0, setelah digabung menjadi R1-nya menjadi 0,8 R1 sama dengan 2 dikalikan dengan 4 dikalikan 2 dengan 2,4, maka dengan demikian R1-nya adalah 3 ohm. Jadi 2,4 dibagi dengan 0,8 adalah 3 ohm. Maaf ya, ini tadi mengatakannya 24, tapi 2,4 2,4 dibagi 0,8. Ketemunya adalah R1-nya pada hambatan dalamnya adalah 3 ohm. Ini 4,4 kan itu ditambah dengan 0,2 R1 ini 2 maka 4,4 dikurangi 2 kan itu kemudian ditambah dengan R1, maka dengan demikian ketemunya adalah 0,8. 1 dikurangi 0,2 jadi ketemunya 3 ohm. Maka dengan demikian yang di sini masalahnya udah ketemu, kita cari E1-nya dari persamaan salah satu dari keduanya, maka 1,2 yang mudah dikalikan 2 ditambah dengan 3, maka dengan demikian 5 dikalikan 1,2 adalah 6 volt. Jadi GGL-nya pada gambar A dan B sama, ketemunya adalah 6 volt. Bisa itu gambar A, gambar B digabungkan, maka 0,2 dikalikan 22 itu sama saja adalah 4,4 kan itu dikurangi 2 2,4 kan itu. Kemudian 0,2 R1 ini 1 R1 1 kurangi 0,2 0,8, maka 2,4 dibagi 0,83,
maka seluruhnya tegangan itu adalah 6 volt. Jadi jawabannya adalah yang C. 6 volt dengan 3 ohm. Kita lihat pada soal nomor 3. Nah, ini adalah sebuah alat pemanas menggunakan listrik, hambatannya 12 ohm dan khusus dipakai pada 120 volt. Ya, maka dengan demikian bila alat itu dipakai untuk memanaskan sebanyak 40 kg, maka temperaturnya naik, suhunya naik dari 20 derajat ke 80 derajat. Berapakah waktu yang dibutuhkan? Apabila 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Ini terjadi hukum kekekalan energi pada energi listrik dan kalor. Kita bahas bersama-sama ya. Pada alat pemanas ini adalah 12 ohm, tegangannya 120 volt. Jadi berapakah waktu yang dipakai alat ini? Apabila pada air itu 40 kg, suhu awalnya 20, suhu akhirnya adalah 80, kemudian C atau kalor jenisnya 4200 Joule. Ini dari pengambilan 1 kalori. Maka dengan demikian ya, energi listrik berbanding dengan kalor atau energi panas pada air yang dipanaskan. Maka dengan demikian hubungannya bahwa W sama dengan V, I dikalikan T ya. Maka I-nya tidak usah dicari, diganti persamaannya V kuadrat dibagi R dikalikan dengan T. Kemudian ya, asas Planck itu memiliki persamaan ini ya. Q sama dengan MC dikalikan T2 dikurangi T1. Yang besar dikurangi yang kecil suhunya. Maka dengan demikian yang dicari adalah waktunya di sini ya. Maka dengan demikian V kuadrat T dibagi R sama dengan MC dikalikan T2 dikurangi T1. Maka T-nya berapa? Maka MC dikalikan T2 dikurangi T1 dikalikan R dibagi dengan V kuadrat. Maka dengan demikian 40 dikalikan 4200, ini adalah 60 dikalikan dengan 12 dibagi dengan 120 dikuadratkan. Ini 12, ini 12, masih ada 12. Atau dikalikan ya menjadi 12 dikalikan 100 ya. Maka 1200 ya. Kemudian ini berapa? Ini adalah 60 ya. 60 dibagi 61, maka 1200 dibagi 60 berapa ketemunya? 20. Kan itu. Kan ya? Kan mudah. Nah, 20. Maka seluruhnya kalau dihitung begitu ketemunya adalah 48. Ya 8400 sekon atau 8400 dalam satuan sekon. Maka dibuat dengan jam adalah 2,33 jam. Dalam satuan detik ada 8400, menggunakan satuan jam adalah 2,33 jam. Itulah hubungan antara energi listrik dan panas ya, yang terjadi pada alat pemanas menggunakan listrik. Jadi jawabannya adalah B. Ya. Kita lihat pada soal nomor 4. Masih sama prosesnya ya. Soalnya masih sejenis. Ini adalah tungku listrik ya. Bisa mendidih sampai 100 derajat Celcius. Digunakan bisa mencapai 100 derajat Celcius. Arusnya 2 ampere, tegangannya 210 volt. Suhu awalnya 30, suhu akhirnya 100, airnya 200 gram. Berapakah waktu yang dibutuhkan oleh tungkunya? Maka arusnya 2 ampere, V-nya 210, berapa waktunya yang digunakan alat ini? Pada waktu 20 gram, C-nya adalah 4,2 Joule per gram derajat Celcius ya. Per gram derajat Celcius. Kemudian T awalnya 30, T2-nya adalah 100.
Maka ini adalah kalimat yang harus dipahami oleh kita, ya, bahwa usaha listrik berbanding dengan panas yang diberikan. Maka W sama dengan V IT, maka dengan demikian akan sama dengan MC dikalikan T2 dikurangi T1. Maka dengan demikian VIT, ini I-nya ada, V-nya ada, maka kita gunakan persamaan yang ini. Sehingga T-nya sama dengan MC dikalikan T2 dikurangi T1 dibagi dengan V kali I. Maka dengan demikian 0,2 dikalikan 4200, ini 70, ya. Ini 210 dikalikan 2. Nah, 2 dibagi 21 masih ada 0,1. Ini 210 dibagi 70 berarti ada 3, kan itu, ya. 3, ya. 3. Maka dengan demikian 42 dibagi 3, ya. Maka ketemunya berapa? 14, ya. Berapa? 42 dibagi 3. Maka ini sisa 1, 12. Maka dibagi 3, 14, kan itu, ya. Masih ada 14. Maka dengan demikian 2 dikalikan berapa? 70. Maka ini masih ada 10, ya. Ini dibagi ini 1 masih ada 10. Maka sehingga ketemunya adalah 140 sekon. Jadi sama saja 2 dikalikan 70, ya. Maka jawabannya adalah yang D. Itu adalah pada soal nomor 4. Pada soal nomor 5, masih sama prosesnya. Sekarang menggunakan alat pemanas berbentuk kumparan 12 ohm, ya, yang dipanaskan 4 kilo, ya. Kemudian suhunya sampai 100 derajat, ya. Kalor uapnya adalah 2,2 kali 10 pangkat 6. Nah, berarti ini adalah kalor uap atau L, ya. Sampai 100 mendidih, ya. Sampai ada yang menjadi uap. Maka dengan demikian kumparan itu, ya, 12 ohm, tegangannya 220 volt, masanya 4 kg, T tertinggi adalah 100 derajat Celcius, L-nya 2,2 kali 10 pangkat 6. Ini kalimat yang dipakai, ya. Maka dengan demikian W sama dengan V, IT sama dengan V kuadrat dibagi R dikalikan dengan T. Maka akan sama dengan Q sama dengan M dikalikan dengan L. Soal sebelumnya adalah MC delta T atau T2 dikurangi T1. Kalau sudah menjadi uap, ada yang jadi uap, maka M dikalikan dengan L. Maka dengan demikian V kuadrat dikalikan T dibagi dengan R sama dengan M dikalikan dengan L. Maka T-nya sama dengan MLR dibagi V kuadrat, maka 2 dikalikan 2,2 kali 10 pangkat 6 dikalikan 12 dibagi 22, 0 dikuadratkan. Maka dengan demikian ini adalah berapa? 44 dikalikan 2220 dikuadratkan, ya. Maka yang boleh mengambil ini adalah bentuk persamaan dari siapa? Dari 2,2, ya. Maka ini kalau 2,2 berarti ini 10 pangkat 5, kan, ya. Nah, diulangi. Ini adalah 22, 2,2. Maka ini 22 jadi 10 pangkat 5, maka tinggal 22 kali 100. Kan itu, ya. Maka menjadi 10 pangkat 3, kan itu. Maka dengan demikian ketemunya adalah 24/11 kali 10 pangkat 3. Dalam satuan sekon, maka dengan demikian kalau dibuat menit adalah dikalikan 60, maka ketemunya 36,36 menit. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi ini dibagi 24 bagi 11 kali 10 pangkat 3 baru dikalikan 60, ya. 60. Itu maka dengan demikian ketemunya adalah 36,36. Jadi mudah begini caranya, ya. Kita lihat pada soal nomor 6. Soal yang terakhir, moga-moga yang terakhir nih.
Seseorang bermaksud mendidihkan 1,2 kg air dari 28 derajat Celcius pada suatu panci berkapasitas kalor ya 50 kalori per derajat Celcius. Kompor itu memiliki identifikasi 500 watt 220 volt. Jadi soal ini masih sama ya dengan soal sebelumnya. Maka dengan demikian air dan panci ya, bukan panik, panci ya. Maka 1,2 kg ya, kemudian T1-nya 28, T2-nya 100, C kapasitasnya 50 kalori per derajat Celcius, kemudian massa jenis air 4200 Joule kilogram negatif 1 derajat Celcius negatif 1 kalori adalah 4,2 Joule. Maka pada kompor listrik adalah ini ya. Berapakah T-nya yang digunakan untuk memanaskan air 1,2 kg. Ini kalimatnya ya. Maka usahanya sama dengan P dikalikan dengan T atau berbanding lurus atau ekuivalen dengan Q sama dengan QA pada air, QP pada panci. Maka dengan demikian persamaannya menjadi ya Q pada pancinya adalah MC ya, dikalikan T2 dikurangi T1. Pada pancinya adalah C dikalikan T2 dikurangi T1. Maka dengan demikian persamaannya menjadi gabungannya adalah PT ya. Maka T-nya adalah Q-nya seluruhnya ini dibagi dengan P. Maka dengan demikian 1,2 dikalikan 1,2 dikalikan 4200 dikalikan 100 dikurangi 28 ditambah 50 kali 4,2 dikalikan dengan 100 dikurangi 28, maka ada yang sama ini ya, dibagi 500 sehingga ini adalah 1,2 kali 4200 ditambah ya 50 dikalikan 4,2 dikalikan 100 dikurangi 28 ya. Maka ketemunya berapa? Dibagi dengan 500 digunakan kalkulator, maka nanti ketemunya adalah 378. 0 dibagi dengan 5 ketemunya 756 dalam 1 sekon. Menggunakan kalkulator, maka kita akan menemukan demikian. Yang penting persamaannya ini sudah betul ya, bahwa MC T2 dikurangi T1 ditambah C T2 dikurangi T1 dibagi dengan P kalau ingin mencari T-nya. Jadi jawabannya adalah yang E 12,6 ya. Dalam satuan menit ini dibagi berarti 756 dikalikan 1/60 ya. Maka ketemunya adalah 12 ya. 12,6 menit ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, jadi itulah keseluruhan dari 1 sampai 6. Semoga kita bisa mencari jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah pada listrik arus searah. Selalu semangat belajar sehingga fisika mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.